Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jannatul Aliyah dengan NIM L0212011086, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait materi genetika populasi yang dikoordinator sendiri oleh Ibunda Dr. Irmawati, SPI, MSI. Seluruh makhluk hidup di dunia ini pada tubuhnya mengandung DNA, kecuali pada beberapa virus yang mengandung beberapa RNA. Pada organisme yang memiliki sel eukariotik seperti sel hewan, maka kita akan menemukan nukleus yang terletak di bagian dalam tubuhnya. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang berbentuk seperti huruf X dan selalu berpasangan. Pada setiap organisme manusia, ia akan memiliki 23 pasang kromosom. Kromosom ini memiliki perbedaan pada sel eukariotik lainnya, seperti pada tikus yang memiliki 20 kromosom dan lalat hanya 4 pasang kromosom saja. Sehingga tubuh manusia membutuhkan banyak zat, salah satunya ialah protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh. Proses tersebut dikenal sebagai sintesis protein. Nah, bagaimana proses terjadinya? Mari kita bahas bersama. Untuk melangkah bagaimana proses sintesis protein tersebut, marilah terlebih dahulu mengetahui dasar-dasar perbedaan dari istilah yang terdapat dalam sintesis protein, seperti pada DNA dan RNA. DNA dan RNA ini memiliki perbedaannya masing-masing. Dimulai dari DNA yang merupakan deoksiribonukleik acid dan RNA ialah ribonucleic acid. Dilihat dari bentuk dan ukurannya, DNA memiliki rantai ganda atau disebut dengan double helix dengan bentuk yang lebih panjang, sedangkan RNA memiliki rantai tunggal atau disebut dengan single helix dengan ukuran yang lebih pendek. Pada struktur gula, DNA memiliki gula deoksiribosa yang ditandai pada struktur atom C nomor 2, ia akan berikatan dengan gugus H atau dikenal sebagai hidrogen, sedangkan RNA memiliki gula ribose di mana perbedaan pada struktur atom C nomor 2 berikatan dengan gugus OH atau dikenal sebagai hidroksil. Jenis basa nitrogen, DNA memiliki basa nitrogen adenin, guanin yang merupakan basa pirin, sedangkan sitosin dan timin merupakan basa pirimidin. Pada DNA, adenin akan berpasangan dengan timin dan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Sedangkan dilihat dari RNA, ia memiliki basa nitrogen adenin, guanin yang merupakan basa pirin, dan sitosin serta urasil merupakan basa pirimidin. Jadi, pada RNA, adenin akan berpasangan dengan urasil dan guanin berpasangan dengan sitosin. Perbedaan tersebut terjadi ketika DNA dan RNA terletak pada basa pirimidin. DNA akan ditemukan pada 3 organel sel, yaitu nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan pada RNA akan ditemukan juga pada 3 organel sel, yaitu nukleus, sitoplasma, dan ribosom. DNA berfungsi sebagai informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein, sedangkan RNA hanya berfungsi sebagai proses sintesis saja. Ada 2 jenis DNA, yaitu DNA template dan DNA anti-template. Pada RNA, ia akan memiliki 3 jenis, yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. Selanjutnya, mari kita membahas bagaimana terjadinya sintesis protein dalam sel eukariot. Pada proses tersebut, sintesis protein memiliki 2 tahap, yaitu pada proses transkripsi dan proses translasi. Untuk proses pertama, yaitu proses transkripsi, terjadi di dalam nukleus.
ada 3 tahapan yang terjadi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadinya proses transkripsi DNA yang terkandung di dalam nukleus, maka ia akan dihampiri oleh polimerase. Inisiasi terjadi ketika saat polimerase melekat pada promotor gen. Pada saat tersebut, RNA polimerase akan membuat mRNA melalui cetakan DNA template. Kemudian pada RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Saat proses tersebut, maka transkripsi akan berakhir pada saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator, di mana mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon. Selanjutnya, kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah melakukan transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Untuk melanjutkan tahap translasi, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein karena mRNA mengandung 3 basa nitrogen, yaitu kodon. Oleh karena itu, translasi merupakan proses penerjemah mRNA untuk dibuat menjadi protein. Untuk proses selanjutnya, maka dilakukan translasi. Sintesis protein memerlukan proses translasi, di mana proses ini juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan ini berbeda dengan proses transkripsi, di mana tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil tersebut bergerak dari arah 5 ke arah 3. Jika sudah menemukan kodon seperti AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian ketika tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan melekat juga pada subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A yang dikenal sebagai aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau acyl site. Selanjutnya, pada proses elongasi asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk mengetahui asam amino apa yang akan mengkode kodon. Dilihat pada tabel triplet kodon di samping ini. Misalnya, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin, begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptidil akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah atau berpindah ke triplet kodon lain. Saat itu, ribosom akan bergerak atau berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian di daerah A bersiap ditempati tRNA yang baru. Siklus tersebut berulang hingga proses terminasi, di mana terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenali sebagai release factor. Pada release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis atau keluar dari ribosom dan ribosom akan terpisah dan bersiap melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.
Untuk lebih jelasnya, mari kita membahas cara membaca kode genetik yang mengkode asam amino. Terdapat 64 kode genetik atau kodon yang akan diterjemahkan menjadi 20 jenis asam amino. 4 basa nukleotida yaitu urasil, sitosin, adenin, dan guanin akan terjadi redundansi, yaitu satu asam amino dapat dikode oleh lebih satu triplet kodon. Langkah selanjutnya, mari kita belajar bagaimana cara membaca triplet kodon pada salah satu contoh. Misalnya, ketika kita menemukan kodon USG, AGU, SOG, maka untuk menentukan kode genetik atau polipeptida apa yang cocok untuk kodon tersebut, maka perhatikan triplet kodon, di mana triplet kodon memiliki 3 lapisan basa. Pada lingkaran paling dalam dikenal sebagai basa pertama, lingkaran kedua sebagai basa kedua, dan lingkaran ketiga sebagai basa ketiga, sehingga polipeptida dari USG di mana U berada pada basa pertama dan S berada pada basa kedua, G berada pada basa ketiga, sehingga polipeptidanya ialah serin. Begitu pula dengan A yang berada pada basa pertama, G yang berada pada basa kedua, dan U yang berada pada basa ketiga, sehingga polipeptida pada AGU ialah serin. Nah, mungkin itulah video materi genetika populasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.